Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk dapat berkumpul dan melaksanakan perkuliahan pada siang kali ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan antaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa memperpanjang kata pembuka, langsung saja kita mulai diskusi kita pada siang ini oleh kelompok 8. Saya Wal Mursalati Urfa sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Zahratul Hayati, Natasha Tiara Kinanti, Syahira Umiyah, dan Resi Sefriani. Baiklah, topik pada siang ini yaitu mengenai sistem ekskresi dan osmoregulasi. Apakah PowerPoint-nya terlihat, teman-teman? Sudah, Pak. Terlihat. Baik, terima kasih untuk pembacaan pertama yaitu untuk pembacaan pertama oleh saya sendiri. Di sini kami memiliki 4 poin materi. Yang pertama yaitu ekskresi hewan darat dan akuatik, organ-organ ekskresi pada hewan, ekskresi dan osmoregulasi pada hewan darat, dan pengaruh lingkungan terhadap osmoregulasi. Nah, yang pertama, ekskresi hewan darat dan akuatik. Salah satu contoh ekskresi pada hewan darat yaitu pada mamalia. Pada mamalia, paru-paru merupakan satu-satunya organ ekskresi bagi karbon dioksida. Air yang dibuang melalui paru-paru berasal dari aktivitas metabolisme, yaitu merupakan zat buangan dari respirasi. Hati merupakan alat tubuh yang memiliki peranan sangat banyak dan penting. Ada 2 peranan penting yang dilakukan oleh hati, yaitu tempat penyimpanan zat makanan dan penguraian serta pembuangan zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Peran hati yang paling penting sebagai organ ekskresi adalah pembentukan zat buangan bernitrogen dengan jalan deaminasi asam amino. Pada mamalia ginjal juga merupakan organ utama yang melakukan proses ekskresi, di mana mengekskresikan zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, misalnya amonia. Amonia ini hasil pemecahan protein dan bermacam-macam bahan melalui proses deaminasi atau proses pembusukan mikroba dan dalam usus. Selain itu, ginjal juga berfungsi mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebih, seperti vitamin yang larut dalam air, dan mempertahankan cairan ekstraselular dengan jalan mengeluarkan air bila berlebih, serta mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Sekresi dari ginjal berupa urin. Selanjutnya, akuatik. Nah, contohnya itu kami ambil ikan. Ikan mempunyai sistem ekskresi berupa ginjal dan suatu lubang pengeluaran yang disebut urogenital. Lubang urogenital ialah lubang tempat bermuaranya saluran ginjal dan saluran kelamin yang berada tepat di belakang anus. Ginjal pada ikan yang hidup di air tawar dilengkapi sejumlah glomerulus yang jumlahnya lebih banyak, sedangkan ikan yang hidup di air laut memiliki sedikit glomerulus, sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan lambat. Nah, pada gambar ini adalah ekskresi air laut, ikan air tawar, dan ikan air laut. Bisa dilihat pada gambar. Melalui mulut, pengambilan air dan ion-ion dalam makanan. Dilanjutkan pengambilan ion-ion garam oleh insang. Begitupun dengan ikan air laut, pengeluaran ion-ion garam dari insang. Nah, perbedaannya tekanan osmotik air yang dicapai oleh insang dan permukaan tubuh lainnya berbeda dengan tekanan osmotik ikan air laut, yaitu air hilang melalui bagian insang dan permukaan tubuh lainnya. Nah, pada ikan air tawar, pengeluaran air lebih banyak.
Sedangkan pada ikan air laut, pengeluaran ion-ion garam dan sedikit air dalam membentuk urin dan ginjal. Pengeluarannya lebih sedikit. Baik, selanjutnya, pembacaan selanjutnya yaitu oleh rekan saya, Syaira Umia. Kepada Syaira dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai organ ekskresi pada hewan. Yang pertama yaitu hewan yang belum memiliki organ ekskresi. Pertama, protozoa. Protozoa terus-menerus mengeluarkan kelebihan air dari dalam tubuhnya untuk mempertahankan cairan tubuh heteroosmotis, maka protozoa tidak harus mengeluarkan hanya air saja, tetapi juga mengganti zat-zat terlarut yang ikut hilang. Yang B yaitu kolenterata mengekspresikan sisa metabolismenya melalui proses difusi, dan ia memiliki astrosit yaitu sel-sel fagosit yang dapat menelan dan memindahkan zat-zat asing. Selanjutnya yaitu yang kedua, hewan yang memiliki organ-organ neuridial, yaitu organ ekskresi terdapat pada hewan memiliki tubuh bilateral. Salah satu tipenya yaitu neuridial, terdapat dua organ utama, yaitu pertama metaneuridium, yaitu satu pembuluh yang ujungnya berhubungan dengan organ tubuh. Contohnya Annelida. Pada cacing tanah yang merupakan anggota Annelida, setiap segmen dalam tubuhnya mengandung sepasang metaviridium kecuali pada 3 segmen pertama dan terakhir. Metaneuridium memiliki 2 lubang. Lubang yang pertama berupa corong disebut dengan nephrostomy, yaitu di bagian anterior dan terletak pada segmen yang lain. Nephrostomy berselia dan bermuara di rongga tubuh. Rongga tubuh ini berfungsi sebagai sistem pencernaan, yaitu corong akan berlanjut pada saluran yang berliku-liku pada segmen berikutnya. Metaneuridium berlaku seperti penyaringan yang mengerakkan sampah dan mengembalikan substansi yang berguna ke sistem sirkulasi. Cairan dalam rongga tubuh cacing tanah mengandung substansi dan zat-zat sisa. Zat sisa ada 2 bentuk, yaitu amonia dan zat lain yang kurang toksik, yaitu ureum. Yaitu oleh karena itu cacing tanah hidup di dalam tanah dalam lingkungan yang lembab. Annelida mendifusikan sisa amonianya di dalam tanah, tetapi ureum diekskresikan lewat sistem ekskresi. Selanjutnya itu bagian akhir dari saluran yang berliku-liku ini akan membesar seperti gelembung. Kemudian gelembung ini akan bermuara ke bagian luar tubuh melalui pori yang merupakan lubang atau corong yang kedua disebut nephridiophore, yaitu cairan tubuh ditarik ke corong nephrostomy masuk ke nephridium. Oleh karena itu sedia dan otot. Saat cairan tubuh mengalir lewat celah panjang nephridium, bahan-bahan yang berguna seperti air, molekul makanan dan ion akan diambil oleh sel-sel tertentu dari tabung. Bahan-bahan ini lalu menembus sekitar kapiler dari disirkulasikan lagi. Sampah nitrogen dan sedikit air tersisa di nephridium dan kandungan disekresikan keluar. Baik, terima kasih kepada Syaira Umiyah. Untuk pembacaan materi selanjutnya oleh Resi Sefriani. Kepada Resi dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan membaca materi, yaitu tentang protonephridium. Adalah suatu pembuluh yang ujung internalnya tertutup dan pada bagian dalam ujungnya ini memiliki sel api atau sel rambut seperti pada platyhelminthes. Selanjutnya yaitu kelenjar anternal pada krustasea adalah organ ekskresi. Pada krustasea adalah kelenjar tunal atau kelenjar hijau. Sepasang kelenjar ini terletak pada kepala yang masing-masing terdiri dari suatu kantung awal, yaitu suatu saluran ekskresitori bergulung yang panjang dan bladder yang bermuara pada lubang dekat dasar antena. Oleh karena itu namanya kelenjar anternal.
Urin pada kelenjar anternal dibentuk melalui filtrasi dan reabsorpsi. Next. Organ selanjutnya yaitu pembuluh Malpighi. Alat ekskresi pada belalang atau insekta adalah pembuluh Malpighi, yaitu alat pengeluaran yang berfungsi seperti ginjal pada vertebrata. Pembuluh Malpighi berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dan pangkalnya melekat pada pangkal dinding usus. Di samping pembuluh Malpighi, serangga juga memiliki sistem trakea untuk mengeluarkan zat sisa hasil oksidasi yang berupa karbon dioksida. Sistem trakea ini berfungsi seperti paru-paru pada vertebrata. Belalang tidak dapat mengekskresikan amonia dan harus memelihara kondisi air di dalam tubuhnya. Amonia yang diproduksinya diubah menjadi bahan yang kurang toksik yang disebut asam urat. Asam urat berbentuk kristal yang tidak larut. Pembuluh Malpighi terletak di antara usus tengah dan usus belakang. Darah mengalir lewat pembuluh Malpighi. Saat cairan bergerak lewat bagian proksimal pembuluh Malpighi, bahan yang mengandung nitrogen diendapkan sebagai asam urat. Sedangkan air dan berbagai garam diserap kembali biasanya secara osmosis dan transport aktif. Asam urat dan sisa air masuk ke usus halus dan sisa air akan diserap lagi. Kemudian kristal asam urat dapat diekskresikan lewat usus bersama dengan feses. Next. Organ selanjutnya yaitu ginjal. Pada Pisces atau ikan, mempunyai sistem ekskresi berupa ginjal dan satu lubang pengeluaran yang disebut urogenital. Lubang urogenital ialah lubang tempat bermuaranya saluran ginjal dan saluran kelamin yang berada tepat di belakang anus. Ginjal pada ikan yang hidup di air tawar dilengkapi sejumlah glomerulus yang jumlahnya sedikit lebih banyak, sedangkan ikan yang hidup di air laut memiliki sedikit glomerulus sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan lambat. Yang kedua yaitu pada mamalia. Pada mamalia, ginjal merupakan organ utama yang melakukan proses ekskresi dan osmoregulasi. Adapun peranan dan fungsi ginjal adalah yang pertama, mensekresikan zat sisa buangan. Yang kedua, mengatur volume plasma dan jumlah air di dalam tubuh. Yang ketiga, menjaga pH plasma dan cairan tubuh. Dan yang keempat, menjalankan fungsi sebagai hormon. Sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Resi Septriani. Untuk pembacaan materi selanjutnya oleh Natasha Tiara Kinanti. Kepada Natasha dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ekskresi dan osmoregulasi pada hewan darat. Yang pertama yaitu ekskresi hewan darat. Salah satu contoh ekskresi pada hewan darat yaitu pada mamalia. Pada mamalia, paru-paru merupakan satu-satunya organ ekskresi bagi CO2. Air yang dibuang melalui paru-paru berasal dari aktivitas metabolisme, yaitu merupakan zat buangan dari respirasi. Hati merupakan alat tubuh yang memiliki peranan sangat banyak dan penting. Ada dua peranan penting yang dilakukan oleh hati, yaitu tempat penyimpanan zat makanan dan penguraian serta pembuangan zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Peran hati yang paling penting sebagai organ ekskresi adalah pembentukan zat buangan bernitrogen dengan jalan deaminasi asam amino. Pada mamalia, ginjal juga merupakan organ utama yang melakukan proses ekskresi di mana mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, misalnya amonia. Amonia adalah hasil pemecahan protein dan bermacam-macam garam. Melalui proses deaminasi atau proses pembusukan mikroba dalam usus. Selain itu, ginjal juga berfungsi mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan, misalnya vitamin yang larut dalam air,
mempertahankan cairan ekstraseluler, dengan jalan mengeluarkan air bila berlebihan, serta mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Sekresi dari ginjal berupa urin. Slide selanjutnya, Pak. Selanjutnya yaitu osmoregulasi. Pengertian osmoregulasi, hewan pada dasarnya harus menjaga volume tubuh dan konsentrasi larutan tubuhnya dalam rentangan yang sempit. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa konsentrasi yang tepat dari cairan tubuh hewan selalu berbeda dengan yang ada pada lingkungannya. Perbedaan konsentrasi tersebut cenderung mengganggu keadaan dari kondisi internal. Kebanyakan hewan menjaga konsentrasi tubuhnya agar tetap konstan daripada mediumnya atau lebih rendah dari mediumnya. Untuk itu, hewan harus berusaha mengurangi gangguan dengan menurunkan yang pertama yaitu permeabilitas membran atau kulitnya dan gradien konsentrasi antara cairan tubuh dengan lingkungannya. Beberapa kelompok hewan menggunakan organ yang berbeda untuk melaksanakan proses regulasi serta mekanisme melaksanakan proses regulasi juga menggunakan kombinasi organ-organ. Zat yang diregulasi melibatkan senyawa-senyawa seperti hormon, vitamin, dan larutan yang signifikan terhadap perubahan nilai osmotik. Osmoregulasi adalah suatu proses pengaturan tekanan osmosa, yaitu upaya hewan air untuk mengontrol keseimbangan air dan ion antara tubuh dan lingkungannya. Jika sebuah sel menerima air terlalu banyak, maka ia akan meletus. Begitu pula sebaliknya, jika terlalu sedikit air, maka sel akan mengerut dan mati. Osmoregulasi juga berfungsi ganda sebagai sarana untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh sel atau organisme hidup. Osmoregulasi penting dilakukan terutama oleh organisme air karena harus ada keseimbangan antara substansi tubuh dan lingkungan. Membran sel yang permeabel merupakan tempat lewatnya beberapa substansi yang bergerak cepat dan adanya perbedaan tekanan osmosis antara cairan tubuh dan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada 3 tipe pola regulasi. Yang pertama yaitu regulasi hipertonik atau hiperosmotik, yaitu secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih tinggi dari konsentrasi media. Yang kedua yaitu regulasi hipotonik atau hiposmotik, yaitu pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih rendah dari konsentrasi media. Yang ketiga yaitu regulasi isotonik atau isosmotik, yaitu bila konsentrasi cairan tubuh saat osmoregulasi. Yang pertama, osmoregulasi memiliki peranan sangat vital bagi hewan. Peranan tersebut adalah mengatur air yang terkandung di dalam cairan tubuh sehingga tekanan osmotik tetap stabil. Yang kedua yaitu menjaga dan mengatur kestabilan kadar zat-zat larut dalam cairan tubuh seperti ion Na, kalsium, dan lain sebagainya. Ion ini sangat vital dalam metabolisme seperti kerja enzim, sintesis protein, pigmen respirasi, permeabilitas otot, aktivitas listrik saraf, dan kontraksi otot. Dan yang terakhir yaitu mengatur dan menjaga kestabilan pH cairan tubuh. Baik, terima kasih kepada Natasha Tiara Kinanti. Kita lanjutkan materi selanjutnya untuk pembacaannya yaitu Zahra Tulayati. Kepada Zahra dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang yaitu tentang prinsip dasar osmoregulasi. Ada beberapa hal yang mendasari osmoregulasi, yaitu potensial kimia air, tekanan osmosis, partition ekstraseluler dan intraseluler, dan transport zat melintasi membran. Potensial kimia atau energi bebas molar parsial merupakan perubahan suatu sistem jika 1 mol zat ditambahkan ke dalamnya. Potensial kimia dapat juga diartikan sebagai suatu ukuran dari kecenderungan terlepas dari suatu komponen. Jika potensial kimia dari suatu komponen di dalam setiap fase tidak sama, maka komponen tersebut cenderung berpindah fase, di mana komponen yang memiliki potensial kimia yang tinggi berpindah ke potensial yang memiliki potensial kimia yang lebih rendah. Jika potensial kimianya sama di dalam kedua fase, maka kecenderungan terjadinya perpindahan dari satu fase ke fase lainnya itu tidak ada.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa potensial kimia air dalam cairan sel atau tubuh menjadi penentu dalam osmoregulasi. Jika potensi kimia air lebih tinggi pada suatu kompartemen, maka air akan berpindah ke kompartemen yang memiliki potensial kimia air yang lebih rendah. Potensial kimia air ini sangat tergantung pada suhu, tekanan, dan komposisi atau komponen zat terlarut. Selanjutnya, terhadap lingkungan hidupnya, ada hewan air yang membiarkan konsentrasi cairan tubuhnya berubah-ubah, mengikuti perubahan mediumnya atau osmokonformer. Kebanyakan invertebrata laut, tekanan osmotik cairan tubuhnya sama dengan tekanan osmotik air laut. Cairan tubuh demikian dikatakan isotonik atau isosmotik dengan medium tempat hidupnya. Bila terjadi perubahan konsentrasi dalam mediumnya, maka cairan tubuhnya disesuaikan dengan perubahan tersebut, atau yang dinamakan dengan osmokonformitas. Sebaliknya, ada hewan yang mempertahankan agar tekanan osmotik cairan tubuhnya relatif konstan, lebih rendah dari mediumnya, atau hipoosmotik, atau lebih tinggi dari mediumnya, atau hiperosmotik. Untuk mempertahankan cairan tubuh relatif konstan, maka hewan melakukan regulasi osmotik atau osmoregulasi. Hewannya disebut regulator osmotik atau osmoregulator. Ada dua macam regulasi osmotik, yaitu regulasi hipoosmotik dan regulasi hiperosmotik. Pada regulator hipoosmotik, misalnya ikan air laut, hewan ini selalu mempertahankan konsentrasi cairan tubuhnya lebih tinggi daripada medium air tawar. Selanjutnya, osmoregulasi hewan darat. Yang pertama ada serangga. Organ-organ osmoregulator invertebrata menggunakan mekanisme filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi, yang secara prinsip mirip dengan mekanisme ginjal membentuk urin. Serangga dan mungkin beberapa laba-laba adalah sekelompok invertebrata darat yang membentuk urin pekat. Terdapat beberapa bukti, meskipun masih kontroversial, bahwa pada beberapa serangga, urin dan fesesnya didehidrasi melalui transfer aktif air, menembus eutelium saluran pencernaan bagian belakang. Pada periplaneta yang mengalami dehidrasi cairan rektal, maka osmokonsentrasi urinnya menjadi 2 kali osmokonsentrasi hemolimfanya. Pada serangga, saluran Malpighi bersama-sama dengan saluran pencernaan bagian belakang membentuk sistem ekskretori osmoregulasi utama. Secara garis besar, sistem ini terdiri atas saluran Malpighi tipis, panjang yang bermuara ke dalam saluran pencernaan pada tempat antara usus depan dan usus belakang, dan ujung yang lain berada di dalam hemozoe. Sekresi yang dibentuk dalam tubulus masuk ke dalam usus belakang, kemudian didehidrasi dan masuk ke dalam rektum, dan diekskresikan melalui anus sebagai urin pekat. Karena serangga memiliki sistem sirkulasi terbuka, maka saluran Malpighi tidak mendapat darah langsung dari arteri, seperti pada ginjal pada vertebrata. Saluran Malpighi dikelilingi oleh darah, yang tekanannya tidak lebih tinggi daripada tekanan cairan dalam saluran. Selama tidak ada perbedaan tekanan yang berarti sebelah menyebelah membran saluran Malpighi, filtrasi tidak dapat berperan dalam pembentukan urin pada serangga. Oleh karena itu, urin harus dibentuk keseluruhannya melalui sekresi, yang mungkin diikuti reabsorpsi beberapa cairan yang disekresikan. Yang selanjutnya, osmoregulasi hewan darat yang kedua. Annelida, cacing tanah seperti Lumbricus terrestris, merupakan regulator hiperosmotik yang efektif. Hewan ini secara aktif mengabsorpsi ion-ion urin yang diproduksinya encer, yang secara esensial bersifat hipoosmotik mendekati isoosmotik terhadap darahnya. Diduga konsentrasi urinnya disesuaikan menurut kebutuhan keseimbangan air tubuhnya. Homeostasis regulasi juga dilakukan dengan pendekatan perilaku, yaitu aktif di malam hari dan menggali tanah lebih dalam bila permukaan tanah kering. Yang selanjutnya yaitu hewan moluska.
pada tubuh keong atau siput memiliki permukaan tubuh yang berdaging, yang sangat permeabel terhadap air. Bila dikeluarkan dari cangkangnya, maka air akan hilang secepat penguapan air pada seluas permukaan tubuhnya. Semua keong atau siput bernapas terutama dengan paru-paru yang terbentuk dari mantel tubuhnya dan terbuka keluar melalui lubang kecil. Toleransi terhadap air sangat tinggi. Tekanan osmotik cairan internal bervariasi secara luas, tergantung kandungan air lingkungannya. Untuk menghindari kehilangan air yang berlebih, keong atau siput lebih aktif di malam hari, dan bila kondisi bertambah kering, keong akan berlindung dengan membenamkan diri ke dalam tanah, serta menutup cangkangnya dengan semacam operkulum yang berasal dari lendir yang dikeluarkannya. Banyak keong darat yang secara rutin mengeluarkan suatu zat yang mengandung nitrogen dalam bentuk asam uran yang sulit larut dalam air, yang terbukti bahwa ternyata zat ini meningkat pada beberapa spesies dalam masa kesulitan mendapatkan air. Selama masa estivasi atau tidur musim panas, asam urat ini disimpan dalam ginjal dengan maksud mengurangi kehilangan air untuk mengekskresikan nitrogen tersebut. Banyak spesies keong yang menyimpan air di dalam rongga mantelnya, yang rupanya digunakan pada lingkungan kering. Selanjutnya yaitu reptil. Hewan dari kelas reptil meliputi ular, buaya, dan kura-kura memiliki kulit yang kering dan bersisik. Keadaan kulit yang kering dan bersisik tersebut diyakini merupakan cara beradaptasi yang baik terhadap kehidupan darat, yakni agar tidak kehilangan banyak air. Untuk lebih menghemat air, hewan tersebut menghasilkan zat sisa bernitrogen dalam bentuk asam urat, yang pengeluarannya hanya membutuhkan sedikit air. Selain itu, reptil juga melakukan penghematan air dengan menghasilkan feses yang kering. Bahkan kadal dan kura-kura pada saat mengalami dehidrasi mampu memanfaatkan urin encer yang dihasilkan dan disimpan di kandung kemihnya dengan cara mereabsorpsinya. Selanjutnya mamalia. Pada mamalia, kehilangan air dan garam dapat terjadi lewat keringat. Sementara cara mereka memperoleh air sama seperti vertebrata lainnya, yaitu dari air minum dan makanan. Akan tetapi, untuk mamalia yang hidup di padang pasir, memperoleh air dengan cara minum merupakan hal yang mustahil. Sebagai contoh kanguru. Kanguru tidak minum air, tetapi dapat bertahan dengan menggunakan air metabolik yang dihasilkan dari oksidasi glukosa. Kemudian ada Hafez. Pada burung, pengaturan keseimbangan air ternyata berkaitan erat dengan proses mempertahankan suhu tubuh. Burung yang hidup di daerah pantai dan memperoleh makanan dari laut atau burung laut menghadapi masalah berupa pemasukan garam yang berlebihan. Hal ini berarti bahwa burung tersebut harus berusaha mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Burung mengeluarkan kelebihan garam tersebut melalui kelenjar garam yang terdapat pada cekungan dangkal di kepala bagian atas, di sebelah atas setiap matanya, di dekat hidung. Apabila burung laut menghadapi kelebihan garam di dalam tubuhnya, hewan itu akan mengekskresikan cairan pekat yang banyak mengandung NaCl. Kelenjar garam ini hanya aktif pada saat tubuh burung dijenuhkan oleh garam. Dan materi terakhir yaitu pengaruh lingkungan terhadap osmoregulasi. Lingkungan hidup hewan. Pada dasarnya, lingkungan hidup hewan dapat dibagi menjadi lingkungan air dan lingkungan darat. Lingkungan air masih dibedakan menjadi lingkungan air laut dan air tawar. Sedikit sekali hewan darat yang benar-benar telah meninggalkan lingkungan air, misalnya serangga dan beberapa hewan darat yang lain. Meskipun dianggap paling berhasil beradaptasi dengan kehidupan di darat, namun hidupnya sedikit banyak masih berhubungan langsung dengan air tawar. Kebanyakan hewan selain serangga hidup di dalam air atau sangat tergantung pada air. Komposisi cairan tubuh kebanyakan hewan, khususnya konsentrasi komponen utama, merefleksikan komposisi air lautan permulaan, tempat nenek moyang hewan pertama kali muncul. Air laut mengandung sekitar 3,5% garam. Ion utama adalah natrium, klorida, magnesium, sulfat, dan kalsium yang berada dalam jumlah yang besar. Jumlah konsentrasi garam di lingkungan sangat bervariasi sesuai tempat geografisnya. Di lautan tengah di mana penguapan tinggi tidak
diikuti dengan jumlah yang sama masuknya air tawar dari air sungai. Maka lautan tengah memiliki kandungan garam mendekati 4%. Di lain daerah, khususnya di daerah pesisir, kandungan agak rendah dibandingkan dengan lautan terbuka, tetapi jumlah relatif ion-ion terlalu agak konstan. Baik, terima kasih kepada penyampaian materi oleh Zahratul Hayati. Itulah hasil dari materi yang telah kelompok 8 sajikan. Untuk sesi selanjutnya, mohon maaf sebelumnya teman-teman karena meeting time-nya sudah hampir habis untuk bisa masuk ke link Zoom selanjutnya. Terima kasih. Kehilangan air dari tubuh darat dapat terjadi dengan sangat mudah melalui penguapan air yang hilang tersebut harus diganti. Penguapan air dari tubuh hewan dapat dipengaruhi oleh faktor kandungan uap air di atmosfer. Penguapan dapat ditekankan apabila kandungan air di atmosfer atau kelembapan relatif meningkat. Yang kedua ada suhu. Jika suhu atmosfer meningkat, penguapan akan bertambah cepat. Yang ketiga, gerakan udara pada permukaan benda yang melakukan evaporasi atau laju penguapan meningkat jika pergerakan udara meningkat. Yang keempat ada tekanan barometrik. Saya ulangi lagi. Yang pertama yaitu ada kandungan uap air di atmosfer. Penguapan dapat ditekankan apabila ada kandungan air di atmosfer, yaitu kelembapan relatif yang meningkat. Yang kedua, suhu. Jika suhu di atmosfer meningkat, penguapan akan bertambah cepat. Yang ketiga, ada namanya gerakan udara pada permukaan benda yang melakukan evaporasi, yaitu laju penguapan meningkat jika pergerakan udara meningkat. Ada angin yang kuat. Yang keempat, ada tekanan barometrik, yaitu jika tekanan barometrik menurun, laju penguapan bertambah. Yang kelima, ada luas permukaan penguapan. Apabila daerah permukaan yang menghadap ke lingkungan lebih luas, kelepasan air akan lebih besar atau cepat. Selanjutnya yaitu pada mamalia, kehilangan air dan garam dapat terjadi lewat keringat. Sementara cara mereka memperoleh air seperti vertebrata lainnya, yaitu dari air minum dan makanan. Akan tetapi, untuk mamalia yang hidup di padang pasir, memperoleh air dengan cara minum merupakan hal yang mustahil. Sebagai contoh itu tikus kanguru tidak minum air, tetapi dapat bertahan dengan menggunakan air metabolik yang dihasilkan dari oksidasi glukosa. Mungkin sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fridianoza telah menambahkan materi mengenai materi sistem ekskresi dan osmoregulasi. Baiklah, kepada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan materi, dipersilahkan. Sekali lagi, masih ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi. Baiklah, mungkin cukup. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Sesi diskusi ini kami akan membuka pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Baik, kepada Fridianoza, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan soal 3/10/17. Pertanyaan saya yaitu, kan materi kita tentang osmoregulasi. Jadi, apabila dalam tubuh hewan terjadi perubahan tekanan osmotik yang berlebihan,
Hal apa sajakah yang kira-kira akan terjadi pada hewan tersebut? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kami menampung pertanyaan dari Fridianoza. Dimohon untuk menuliskan pada kolom chat untuk dapat dibaca kembali. Oke, selanjutnya untuk Nika Delia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nika Delia ingin bertanya tentang jelaskan mengenai osmoregulator dan osmokonverter. Itu saja, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nika Delia. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Iftitahul Hayati, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Iftitahul Hayati dari kelompok 7 ingin bertanya bagaimana perbedaan antara osmoregulasi pada ikan air tawar dan ikan air laut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Iftitahul Hayati. Dari teman-teman masih adakah yang ingin bertanya? Jika ada, dimohon untuk raise hand. Jika tidak ada, izinkan kami menampung 3 pertanyaan untuk dijawab. Berikan kami waktu untuk berdiskusi. Terima kasih. Baiklah teman-teman, untuk pertanyaan dari Iftitahul Hayati akan dijawab oleh Zahratul Hayati. Kepada Zahra dipersilakan. Baiklah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Iftitahul Hayati, yang mana pertanyaannya yaitu bagaimana perbedaan antara osmoregulasi ikan air tawar dan ikan air laut. Yang pertama, ikan air tawar. Yang pertama yaitu ikan air tawar. Ikan-ikan yang hidup di air tawar mempunyai cairan tubuh yang bersifat hiperosmotik terhadap lingkungannya, sehingga air cenderung masuk ke tubuhnya secara difusi melalui permukaan tubuh yang semi-permeable. Bila hal ini tidak dikendalikan atau diimbangi, maka akan menyebabkan hilangnya garam-garam tubuh dan mengencernya cairan tubuh, sehingga cairan tubuh tidak dapat menyokong fungsi-fungsi fisiologis secara normal. Ginjal akan memompa keluar kelebihan air tersebut sebagai air seni. Ginjal mempunyai glomeruli dalam jumlah banyak dengan diameter besar.
Ini dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam-garam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa air seni sebanyak-banyaknya. Ketika cairan dari badan Malpighi memasuki tubulus ginjal, glukosa akan diserap kembali pada tubulus proksimal dan garam-garam diserap kembali kepada tubulus distal. Dinding tubulus ginjal bersifat impermeable atau kedap air. Air seni yang dikeluarkan ikan sangat encer dan mengandung sejumlah kecil senyawa nitrogen, seperti asam urat, kreatinin, amoniak, dan kreatin. Selanjutnya untuk ikan air laut. Ikan laut hidup pada lingkungan yang hipertonik terhadap jaringan dan cairan tubuhnya, sehingga cenderung kehilangan air melalui kulit dan insang, dan kemasukan garam-garam. Untuk mengatasi kehilangan air, ikan minum air laut sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, berarti pula kandungan garam akan meningkat dalam cairan tubuh. Padahal dehidrasi dicegah dengan proses ini dan kelebihan garam harus dihilangkan. Karena ikan laut dipaksa oleh kondisi osmotik untuk mempertahankan air, volume air seni lebih sedikit dibandingkan dengan ikan air tawar. Tubulus ginjal mampu berfungsi sebagai penahan air. Jumlah glomerulus ikan laut cenderung lebih sedikit dan bentuknya lebih kecil daripada ikan air tawar. Kira-kira 90% hasil buangan nitrogen yang dapat disingkirkan melalui insang, sebagian besar berupa amonia dan sejumlah kecil urea. Meskipun demikian, air seni masih mengandung sedikit senyawa tersebut. Air seni osteochitses mengandung kreatin, kreatinin, senyawa nitrogen, dan trimethylaminoksida atau TMAO. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari Zahratul Hayati. Sebelum dikembalikan kepada Iftithahul, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Tita? Baik, jika tidak ada, kita kembalikan kepada Iftithahul Hayati. Kepada Tita, bagaimana jawaban dari kelompok penyaji? Terima kasih atas jawabannya dari kelompok penyaji. Alhamdulillah saya dapat memahaminya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Nika Delia. Nah, Nika Delia akan dijawab oleh Natasha Tiara Kinanti. Kepada Tasya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nike, yang mana pertanyaannya yaitu jelaskan tentang osmoregulator dan osmokonformer. Yang pertama yaitu osmoregulator. Osmoregulator adalah organisme yang dengan kuat mengatur tekanan osmotik tubuh mereka dengan secara aktif mengendalikan konsentrasi garam di dalam tubuh, terlepas dari konsentrasi garam dari lingkungan luar. Karena mereka secara aktif mengontrol konsentrasi garam, mereka menghabiskan sejumlah besar energi. Misalnya, ikan air tawar memelihara osmolaritas melalui mekanisme khusus. Untuk lebih spesifik, insang mereka secara aktif mengambil garam dari lingkungan dengan bantuan sel yang kaya dengan mitokondria. Dengan demikian, mekanisme ini masukkan difusi air ke dalam sel. Akibatnya, tubuh mereka menghasilkan urin hipotonik yang mengeluarkan air berlebih dari tubuh. Beberapa osmoregulator dari insang. Selanjutnya yaitu osmokonformer. Osmokonformer adalah organisme yang hidup di lingkungan laut dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan tekanan osmotik tubuh internal, terlepas dari lingkungan eksternal. Organisme hidup. Osmoregulasi diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan di sekitarnya. Jika sebuah sel menerima terlalu banyak air, maka ia akan meletus, begitu pula sebaliknya. Jika terlalu sedikit air, maka sel akan mengerut dan mati. Osmoregulasi juga berfungsi ganda sebagai sarana untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh sel atau organisme hidup. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semi permeabel
atau proses osmosis. Yang pertama yaitu osmokonverter. Hewan tak mampu mempertahankan tekanan osmotik di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, hewan harus melakukan berbagai adaptasi agar dapat bertahan di dalam tempat hidupnya. Adaptasi dapat dilakukan jika perubahan lingkungan tidak terlalu besar dan dalam kisaran konsentrasi yang dapat diterimanya. Jika perubahan lingkungan terlalu besar, maka hewan yang melakukan osmokonverter tidak dapat bertahan hidup di tempat tersebut. Selanjutnya, osmoregulator, yaitu organisme yang menjaga osmolaritasnya tanpa tergantung lingkungan sekitar. Oleh karena kemampuan meregulasi ini, maka osmoregulator dapat hidup di lingkungan air tawar, daratan, serta lautan. Di lingkungan dengan konsentrasi cairannya rendah, osmoregulator akan melepaskan cairan berlebihan dan sebaliknya. Sekian tambahan jawaban yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tambahan jawaban dari Leni Parwati. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Nika Delia? Jika tidak ada, kita kembalikan kepada Nike. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator dan penyaji atas pemaparan jawabannya. Saya sudah paham. Baik, terima kasih kembali Nike. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Fridianoza yang akan dijawab oleh Resi Sefriani. Kepada Resi, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Noza. Pertanyaannya yaitu, apabila dalam tubuh hewan terjadi perubahan tekanan osmotik yang berlebihan, hal apa saja yang kira-kira akan terjadi pada hewan tersebut? Baiklah, di sini saya akan mengambil contoh organismenya yaitu dari ikan air tawar. Konsentrasi garam di tubuh ikan air tawar lebih tinggi atau berlebihan dibandingkan lingkungannya, disebut juga dengan hipertonik. Maka hal yang terjadi adalah kandungan garam lebih sering dikeluarkan ke perairan. Ikan air tawar akan mengkonsumsi air yang banyak dan sebagai konsekuensinya akan memproduksi sejumlah besar urin. Ginjal dari golongan ikan ini menyerap sejumlah garam dan melepaskan garam tersebut ke aliran darah. Selain itu, ikan air tawar memiliki pompa ion di bagian ginjal yang akan menangkap garam dari air serta melepaskan amonia dan hasil buangan lainnya. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Resi Sefriani. Apa dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Fridianoza? Jika ada, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, kita kembalikan kepada Fridianoza. Bagaimana atas jawaban yang telah disampaikan oleh Resi Sefriani? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan saya. Alhamdulillah saya sudah menjawab. Baik, terima kasih kembali kepada Fridianoza. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya mengenai materi sistem ekskresi dan osmoregulasi? Jika ada, silakan untuk raise hand dan mengaktifkan mikrofon. Sekali lagi, masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya?
Baik, jika tidak ada, sesi tanya jawab ini kita tutup dan kita buka sesi kritik dan saran. Kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran atas penampilan dari kelompok dan materi dipersilahkan. Izin moderator. Ya, silakan Leni Parwati. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan sedikit pemberian kritik sama saran. Dari penampilan yang sudah ditampilkan oleh kelompok penyaji sudah sangat bagus. Namun untuk PPT yang ditampilkan terlalu panjang. Untuk kalimat yang ditampilkan di PPT mungkin bisa lebih dipersingkat lagi. Dan untuk penjelasan bisa disampaikan saja. Nah, untuk materi yang disampaikan mengenai ekskresi, sedangkan tulisan yang tertulis yaitu ekresi. Mungkin sekian kritik dan saran yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kritik dan saran dari Leni Parwati. Semoga itu menjadi pembangun untuk kelompok kami untuk lebih baik ke depannya. Kepada teman-teman, masih ada yang ingin memberikan kritik dan saran atas penampilan kelompok kami? Baik, jika tidak ada, mungkin itu hasil diskusi dan penampilan dari kelompok 8. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.